Dunia ini terasa hambar bagi orang beriman. Jika dia mendapat kesenangan, tidak terlalu senang banget, dan jika mendapat kesusahan, tidak terlalu sedih. Artinya, dia menyikapinya biasa saja, Ustaz. Orang beriman itu diberi kenikmatan yang berbeda dengan orang-orang kafir. Kenikmatan orang beriman itu bukan masalah fisik, bukan masalah dunia, tapi masalah spiritual. Dulu ketika awal-awal kita buka kajian Korea itu dulu pernah kita bahas bahwa ada 5 tingkatan kenikmatan. Kenikmatan yang paling bawah itu adalah kenikmatan sensual. Kenikmatan yang dirasakan oleh indera kita, panca indera kita. Nah, ini kenikmatan ini kenikmatan standar, kenikmatan hewani, kenikmatan yang dirasakan oleh orang beriman maupun orang kafir, orang munafik maupun binatang. Ya, dia bisa merasakan, sama-sama bisa merasakan. Ya, tetapi kalau kita kemudian hanya seperti itu saja kehidupan kita, yang kita kejar adalah kenikmatan yang sifatnya sensual, maka kita dikatakan oleh Allah sebagai makan seperti makannya binatang gitu. Coba dibuka di dalam surat Muhammad itu, ayat yang keberapa ya? Ayat yang ke-12. Surat ke-47 ayat yang ke-12. Surat Muhammad, surat ke-47 ayat ke-12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswan lahum. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Mereka makan seperti makan orang hewan makan. Gitu. Nah, itu kenikmatan yang level paling bawah, kenikmatan sensual kan itu. Ya, orang munafik, orang kafir bersandar pada itu karena kenikmatan mereka adalah itu, kebanyakan mereka adalah hawa nafsunya tadi, pemuasan hawa nafsu. Orang beriman kan tidak begitu. Orang beriman ya makan secukupnya saja, minum secukupnya saja. Dia lebih bahagia mendahulukan Allah daripada hawa nafsunya. Itu kebahagiaan yang mereka rasakan dan itu. Kemudian yang kedua adalah kenikmatan intelektual. Artinya orang itu kalau dia itu belajar ilmu baru, belajar informasi baru, belajar ngaji, dalil, ayat baru, pemahaman baru, itu ada rasa kebahagiaan di situ. Ya, maka orang-orang beriman itu diasung untuk menuntut ilmu. Lahum qulubul la yafqahuna biha, tadi diancam neraka kalau tidak mau menggunakan akal kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah tadi kan gitu. Ada kenikmatan intelektual di situ. Ya, maka orang belajar di mana-mana, belajar pertanian, ada belajar peternakan, ada belajar elektronik, ada belajar mesin, ada belajar ini itu dan sebagainya. Karena di situ juga ada kenikmatan, di samping kemanfaatan ada kenikmatan di situ gitu loh. Nah, begitu juga ketika kita belajar ayat-ayat Allah, ayat qauliyah juga sama seperti itu. Yang ketiga adalah kenikmatan emosional. Ya, kenikmatan emosional itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka itu pandai mengendalikan emosinya. Tadi kita bicara emosi tadi, aspek afektif tadi. Ya, maka hadisnya akan mengatakan laisa syadidu bisyurati walakin nasyadida alladzi yamliku nafsahu indal ghadab kan itu. Jadi yang namanya kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tetapi yang namanya kuat itu adalah orang yang dia alladzi yamliku nafsahu, dia menguasai nafsunya indal ghadab pada saat dia marah.
Artinya ketika mengendalikan emosi itu ada kebahagiaan sendiri, itu kebahagiaan emosional. Sebenarnya aku memukul dia bisa, aku menghukum dia bisa, tetapi aku tidak memilih untuk memukul dia, menghukum dia yang salah kepada saya dan sebagainya. Aku memilih memaafkan. Sudah pasti ada kebahagiaan di situ, kebahagiaan emosional kan gitu. Ya, harusnya marah dia, tapi dia tidak mau menumpahkan kemarahannya. Ya, dia mengendalikannya karena Allah. Ada kebahagiaan di situ, kebahagiaan emosional kan gitu. Ya, maka ketika marah itu ada dua tuntunan Rasulullah di situ. Yang pertama, kalau marahnya berdiri supaya duduk, kalau duduk supaya berbaring. Artinya Rasulullah itu mengambil teknik untuk menukar kemarahan emosional yang bersifat negatif tadi ketika berdiri dengan kenikmatan sensual, yakni dengan tidur ketika berbaring tadi. Jadi emosi yang menyala-nyala tadi itu artinya dia kenikmatan emosional yang negatif dirubah menjadi kenikmatan sensual yang positif, yakni tidur. Kan hebat sekali Rasulullah di situ. Di sisi lain karena marah itu dari setan, setan itu bisa dipadamkan dengan air, maka ambillah air wudhu. Ambil air wudhu di situ maksudnya supaya kita sholat. Artinya ditukar kenikmatan emosional yang negatif tadi, ditukar menjadi kenikmatan moral yang positif, yakni dengan sholat. Ini kan luar biasa. Di satu sisi ditukar dengan kenikmatan sensual positif dengan tidur, di sisi lain ditukar dengan kenikmatan moral yang positif, yakni sholat. Kenikmatan yang keempat adalah kenikmatan moral tadi. Artinya kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang ketika dia bisa melaksanakan atau bersikap seperti nilai-nilai moral yang diyakini. Kalau dia orang Islam, dia ya nilai moral Islam yang diyakini itu seperti apa. Ketika dia mampu menegakkan nilai-nilai moral seperti itu, maka dia bahagia. Ya, maka banyak orang berbahagia ketika dia bersedekah. Sampai Umar bin Khattab dengan Abu Bakar itu sampai berlomba-lomba. Umar merasa bahagia karena infaknya lebih banyak daripada Abu Bakar. Ya, ketika Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kesisakan untuk keluargamu? Kira-kira seperti itu ya Rasulullah banyaknya. Artinya Umar infak 50% dari harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kusisakan untuk keluargamu? Ya, aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya semua diinfakkan fisabilillah. Luar biasa, pasti ada kebahagiaan di situ. Bagian moral yang luar biasa, meskipun kehilangan harta dan sebagainya, bahagia mereka. Gitu. Ya, bahagia kan gitu. Nah, begitu juga yang lainnya di saat orang lain pada tidur, kemudian orang-orang Islam, orang-orang yang beriman karena kemuliaannya dia bangun untuk sholat malam, dia bahagia secara moral di situ. Meskipun secara fisik dia nampak bagi orang lain rugi, harusnya tidur dia kok malah bangun dan sebagainya, harusnya istirahat kok malah bangun dan sebagainya. Tetapi dia bahagia secara moral. Ya, begitu juga orang yang mereka itu membantu orang miskin, membantu orang di sekitarnya yang memang perlu bantuannya dan sebagainya, dia dengan bahagia membantunya. Itu ada kebahagiaan moral di situ kan itu. Kemudian yang terakhir, yang tertinggi adalah kebahagiaan spiritual kan itu. Ya. Kebahagiaan yang dinikmati oleh seseorang karena apa namanya, dia beramal karena rasa syukurnya kepada Allah. Ya, jadi kalau seseorang itu beramal karena Allah, beramal karena rasa syukurnya kepada Allah, itu dia sudah menikmati kenikmatan yang paling tinggi spiritual itu. Maka ketika diingatkan oleh Aisyah bahwa kenapa kau masih sholat sampai kaki-kakimu bengkak seperti itu,
Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur gitu loh. Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, maka meskipun kakinya sudah bengkak-bengkak seperti itu, tetapi Rasulullah menikmati, ada kebahagiaan spiritual di situ. Sahabat-sahabat juga begitu, mereka mengejar mereka yang biasa fisabilillah takut terganggu karena nikah dan sebagainya, maka kemudian mereka berusaha untuk tidak nikah supaya setiap saat bisa fisabilillah. Mereka yang biasa sholat malam maunya juga seperti itu, sepanjang malam sholat malam, tidak istirahat dan sebagainya. Mereka yang puasa juga begitu, maunya setiap hari puasa, tidak ada waktu lagi untuk hari-hari berbuka dan sebagainya, tidak. Mereka maunya seperti itu, merasakan kenikmatan-kenikmatan spiritual yang luar biasa seperti itu, tetapi dicegah oleh Rasulullah bahwa aku juga berjuang, aku juga menikah. Ya, barang siapa yang faman rogiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari golonganku, untuk mencegah sahabat yang kebablasan tadi. Nah, begitu juga dalam hal sholat malam, begitu juga aku sholat, aku juga tidur. Dalam puasa juga begitu, aku juga puasa, aku juga berbuka. Ya, kita perintahkan suruh sholat 3 hari, bisa lebih, 2 hari dalam seminggu, bisa lebih. Kemudian akhirnya yang paling tinggi ya jauh, sehari yang paling adil, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, tidak kemudian setiap hari berpuasa. Jadi karena semangatnya untuk memperoleh kenikmatan spiritual yang amat sangat tinggi tadi, kemudian sahabat karena tidak tahu aturannya seperti apa pada saat itu belum ada, maka maunya seperti itu para sahabat. Nah, kemudian akhirnya dikendalikan oleh Rasulullah. Ada batasnya di situ. Nah, itu sebenarnya kenikmatan-kenikmatan yang bisa dinikmati tentu saja sampai puncaknya adalah bukan kenikmatan yang sifatnya sensual, makan apel, makan ini itu dan sebagainya. Yang bagi orang-orang beriman yang seperti itu kecil, hampir tidak ada nilainya sama sekali, karena makan memang hanya sekedar untuk bertahan hidup. Ya, maka berkali-kali saya katakan kalau kita sampai puasa dan kita masih ngenak-enak poso kita dengan berbagai macam makanan-makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, saya yakin, seyakin-yakinnya puasa kita gagal. Karena pada saat itu kita sudah mendahulukan hawa nafsu kita daripada Allah. Nah, sekarang kalian bisa menilai gagal atau tidak selama bulan ini kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, karena waktu juga sudah cukup malam, Ustadz. Sekalian melaporkan yang terakhir bergabung dalam Zoom ada 23 saudara. Yang menyimak dari YouTube ada sekitar 20-an. Yang menyimak dari Facebook ada 18 saudara. Kemudian untuk Ahad selanjutnya libur selama sepekan, Ustadz, setelah sholat Iya Id. betul ya, sudah diingatkan, nanti tidak lupa. Insya Insya Allah Allah nanti lebarannya apa di situ? di sini belum ada informasi, nanti insya Allah tanggal 20 sekitar pukul 9 waktu Korea Oh ada ya, informasi dari saya kira di KMM, situ Ustaz. mungkin Jumat ya, mudah-mudahan. Ya, Belum kita tahu. juga belum pasti di Indonesia. Kita tunggu nanti Kamis jam itu. Gitu aja saya kira semuanya kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung keluar, Mas. Ya, Ustaz. Baiklah, demikian saudara-saudari telah kita simak dan ikuti tausiah dari beliau Ustadz Abdurrahman Suparno, yang mana pada malam hari ini membahas tentang hati yang bersih, seperti itu. Banyak yang disampaikan oleh beliau, semoga bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil kebaikan. Dan terakhir sebagai tambahan informasi untuk pertemuan selanjutnya nanti tanggal 23, sementara libur dulu, seperti tahun-tahun yang lalu guys, setelah sholat Idul Fitri, pengajian libur selama sepekan. Insya Allah dilanjutkan nanti sekitar insya Allah tanggal 30 ada lagi kajian Kompas Korea.
Sudah tidak ada yang disampaikan. Untuk pertanyaan yang belum disampaikan, kami mohon maaf. Insya Allah akan disampaikan pertemuan yang akan datang kalau masih ada waktu, insya Allah. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kajian akan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.